Om Swastiastu. Nggih, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Di sini Tiang selaku mahasiswa PPG Darjah periode 2 tahun 2022. Di sini Tiang ditugaskan untuk mewawancarai Bapak selaku guru penggerak terkait permasalahan yang Tiang alami di sekolah atau identifikasi masalah di sekolah. Yang Tiang mau tanyakan Niki terkait apa penyebab rendahnya minat belajar peserta didik menurut Bapak nih, Pak? Ya, baik, terima kasih. Tiang mencoba menjawab nih terkait permasalahan yang Pak Denny hadapi di sekolah gitu ya. Nah, terkait dengan minat ya Pak ya. Ya, jadi minat belajar murid tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu. Kalau yang kalian tahu biasanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang internal adalah yang dari dalam diri siswa itu. Nah, biasanya faktor ini erat kaitannya dengan kebutuhan belajar mereka, Pak. Nah, apakah kebutuhan belajar mereka itu sesuai dengan yang mereka inginkan? Artinya, misalnya kebutuhan belajarnya sesuai dengan hobi, misalnya. Nah, tentu dia akan, ketika kita memberikan materi sesuai dengan hobinya, itu akan meningkatkan minat siswa untuk belajar. Tetapi ketika kita mengajar tidak sesuai dengan hobi mereka, mungkin mereka akan kurang tertarik gitu. Itu salah satu contoh faktor internal. Kemudian faktor eksternal tentu dari guru itu sendiri. Apakah guru itu sudah mengajar menggunakan media pembelajaran yang menarik? Apakah guru itu sudah menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif sehingga siswa itu tertarik untuk belajar? Nah, jadi kalau bicara tentang minat, tentu dua faktor itu tidak bisa lepas, Pak. Sangat berpengaruh. Untuk yang kedua nih, Pak. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan guru kurang menerapkan model-model pembelajaran? Oh, artinya mengajar masih secara anggaplah konvensional ya, masih biasa gitu ya, mungkin dengan hanya ceramah saja gitu ya. Nah, yang pertama tentu kembali dari guru itu sendiri ya. Apakah guru tersebut paham dan mengetahui tentang model-model pengajaran inovatif yang ada atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian, apakah ada pengawasan dari kepala sekolah? Karena di sini kan fungsi kepala sekolah untuk mengawasi ya, memanajerial ya. Tentu akan ada supervisi dan pengawasan yang lainnya. Apakah itu sudah berjalan sebagai sebuah sistem? Nah, kalau memang itu sudah berjalan, saya yakin guru-guru itu akan ada kemauan untuk berinovasi. Karena kadang reward and punishment itu perlu, Pak. Artinya begini, ketika seorang guru sudah berinovasi, sudah melakukan inovasi misalnya dengan menerapkan model pembelajaran yang inovatif, tetapi dari pimpinan tidak ada motivasi, tidak ada reward, tidak ada penghargaan, yang minimal kata bagus gitu ya. Tentu itu akan menurunkan lagi motivasi guru tersebut. Nah, kembalilah dia lagi gitu. Nah, tapi jika dalam ekosistem sekolah itu sudah berjalan baik, saya rasa guru akan mau untuk menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif. Oke, terima kasih. Untuk yang ketiga nih, Pak. Menurut Bapak, penyebab peserta didik kurang disiplin, terutama masalah berpakaian nih, soalnya terus terang di sekolah Tiang ada, bisa dikatakan 3 orang peserta didik yang sering sekali melanggar aturan berpakaian pada saat pembelajaran PJOK, misalnya seperti memakai baju olahraga tapi celananya lain. Nah, menurut Bapak gimana caranya solusinya gitu? Kalau terkait kedisiplinan itu ya, mungkin kita perlu membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan. Nah, karena selama ini kan biasanya aturan ya. Jadi ada peraturan atau tata tertib berpakaian di sekolah ya. Nah, kalau kita pakai tata tertib atau aturan, biasanya itu akan bersifat memaksa. Betul lah. Artinya kamu saat olahraga harus pakaian ini, harus pakai
harus pakai ini kan, harus pakai kostum olahraga. Nah, kalau sudah dipaksa, pasti ada upaya untuk melawan gitu Pak ya. Apalagi kalau tidak sesuai dengan keinginannya gitu ya. Nah, untuk itu yang rasa perlu membuat suatu keyakinan. Karena keyakinan itu nanti akan menumbuhkan faktor internal siswa. Karena kalau sudah yakin kan munculnya dari dalam. Nah, maka dari itu penting rasanya untuk membuat keyakinan kelas, bukan hanya tata tertib atau aturan. Nah, ketika siswa tersebut melanggar dari apa yang diyakini, misalnya kalau misalnya untuk pakaian ini berarti nilai-nilai yang diyakini adalah misalnya semua siswa perlu untuk belajar kan itu misalnya. Karena untuk belajar olahraga kan perlu pakaian olahraga. Kalau misalnya tidak pakai pakaian olahraga kan akan terhambat, betul Pak ya, proses pembelajarannya itu ya, susah kan, gitu. apalagi ketika lompat jauh gitu saya pakai celana biasa bisa robek kan gitu ya. Nah, maka prinsip yang dia yakini di awal berarti semua perlu belajar tentu akan dilanggar. Nanti kita akan tanyakan lagi kepada anak itu tersebut, misalnya namanya Wayan, apakah Ananda atau kamu bisa belajar dengan pakaian ini? Dia akan menjawab sendiri, bisa apa enggak? Dia akan berpikir di sana. Nah, saya rasa susah Pak, itu misalnya. Nah, kalau memang susah, kenapa kamu tidak pakai pakaian olahraga? Nah, sehingga jawabannya ditemukan oleh anak itu sendiri, bukan kita yang langsung menjas. Harusnya kamu pakaian olahraga, gitu. Kamu sudah melanggar. Apalagi kalau Pak Denny bilang nggak usah ikut olahraga, gitu kan? Mungkin itu akan kita bertindak sebagai seorang penghukum jadinya ya. Jadi anak itu mungkin akan benci kepada Pak Denny kan gitu ya. Nah, suatu ketika mungkin akan timbul niat-niat yang lain gitu. Jadi jika kita sudah membuat keyakinan dan itu disepakati, kemudian ketika dilanggar kita kembalikan lagi untuk namanya restitusi Pak, artinya membuat siswa tersebut melakukan perbaikan gitu. Bukan kita tapi siswa itu. Jadi siswa itu yang mengusulkan apa solusinya gitu. Nah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Misalnya minggu depan saya akan pakai olahraga Pak. Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya akan sadar sendiri sehingga setiap jam olahraga akan menggunakan pakaian olahraga. Artinya tidak ditekan lagi pada dia sendiri yang mau gitu. Itu yang terakhir yang ingin saya wawancarai Pak. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan kekurangannya penerapan teknologi dalam pembelajaran itu? Penerapan teknologi ya. Ya. Terkait dengan teknologi tentu ini kembali lagi ke gurunya sendiri ya. Apakah guru tersebut mau atau tidak dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Maunya kenapa? Mau apakah karena memang sudah mahir ya atau belum? Nah, tapi kalau memang guru tersebut mau untuk menerapkan teknologi dalam pembelajaran, kalau misalnya belum bisa tentu harus belajar. Sekarang ini kan banyak sekali pelatihan-pelatihan tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, termasuk dari pemerintah sendiri. Ada pembatik, ada GMT kan itu ya, banyak sekali ada program-program dari pemerintah. Kalau misalnya mau pasti bisa kan. Nah, tentu itu faktor pertama. Mungkin gurunya tidak semua guru mau untuk belajar kan itu. Kemudian yang kedua, ketika sudah mau gitu ya, tapi kadang sarana tidak ada di sekolah. Dan itu Pak ya, gurunya sudah mau belajar, sudah bisa, tapi sarana tidak ada LCD misalnya di sekolah, tidak ada laptop, Ya, mungkin sehingga ada LCD cuman satu gitu ya, susah. sehingga ada banyak kelas kan Ya, susah. ya. Maka dari itu perlu juga dukungan dari kepala sekolah melalui dana BOS. Nah, itu juga sangat penting gitu. Mungkin itu ya yang mempengaruhi. Jadi pertama kemauan guru itu untuk belajar dan mau menggunakan. Yang kedua adalah dukungan sarana dari sekolah. Kalau misalnya, tapi ada juga kasus ada banyak alat di sekolah, bisa LCD, laptop, tapi tidak pernah digunakan karena gurunya tidak mau gitu, sehingga rusak. Gitu ya. Jadi ini dua faktor yang sangat penting dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu Pak Denny. Ya, baik, itu saja yang saya wawancarai dari Bapak
ini Bapak Wayan Ardiko selaku guru penggerak. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya.